Assalamualaikum Bu Ima, apa kabar niki? Waalaikumsalam, Bu Lia. Alhamdulillah baik. Lia Nggih. sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa kabarnya Bu, baik juga. Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin ada yang mau diceritakan ke saya. Nopo to Bu? Jadi apa ya Bu? Refleksi akhir tahun, kayak gitu Nggih. ya. Refleksi akhir tahun tentang ya peran sebagai seorang guru. Saya kan ngajar IPA kayak Nggih. gitu ya. Jadi selama 1 semester ini kayak merasanya tuh masih belum optimal kayak gitu, belum bisa membuat siswa itu tertarik dengan IPA kayak gitu ya. Meskipun tidak semuanya, tapi masih ya mungkin dikatakan sekitar baru 75% lah kayak gitu tingkat keberhasilan saya dalam mengajar seperti itu Bu. Oke, berarti tadi didasari dari masalah itu ya, panjenengan kurang bisa maksimal dalam meningkatkan motivasi anak dalam belajar IPA. Nah, Iya, harapannya nih betul. setelah kita ngobrol-ngobrol ini, jenengan tuh pengennya gimana toh? Nah, yang ingin saya capai dari sesi diskusi kita, obrolan kita hari ini itu saya ingin menggali apa ya, ingin dapat pencerahan tentang bagaimana sih mengkondisikan siswa, bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang siswa-siswa itu semuanya bisa memperhatikan kita saat kita memberikan materi seperti itu Bu. Ya, Ya. sebelum kita masuk ke tujuannya panjenengan, saya juga ingin tahu kira-kira sih situasi yang terjadi di kelas itu bagaimana toh kok sampai jenengan itu merasa saya kurang optimal nih, kurang efektif nih dalam membelajarkan siswa. Kira-kira gimana situasinya? Ya, selama 1 semester ini sebenarnya sih sudah beberapa atau ya berbagai cara lah ya saya mencoba untuk diterapkan di kelas seperti itu, misalnya mulai dari penerapan ice breaking sebelum pembelajaran agar anak-anak itu mentalnya sama pikirannya itu siap menerima pelajaran, terus juga menyajikan video agar materi-materi yang terasa abstrak itu bisa lebih tampak nyata di dalam pikiran mereka seperti itu. Lalu selain itu saya ngajak diskusi serta ngajak presentasi juga kayak gitu. Cuman memang masih baru sebagian yang perhatiannya penuh gitu terhadap pembelajaran. Jadi beberapa itu ya 25%-nya ya masih fokus dengan dirinya sendiri, entah itu malah menggambar, entah itu ngobrol, entah itu kayak malas-malasan gitu Bu, kayak gitu. Jadi saya merasanya masih belum berhasil 100% kayak gitu. Gitu. Okay. Kalau dilihat dari ceritanya panjenengan tadi, situasi di dalam kasus sebenarnya 75 itu sudah bisa dikatakan terkondisikan, artinya bisa langsung into ke materi IPA, tapi masih ada 25% lagi yang belum bisa fokus nih ke pembelajarannya, belum tertarik. Nah, kira-kira apa sih yang membuat 25% anak ini tidak bisa into ke IPA, tidak bisa tertarik ke IPA, itu kira-kira apa menurut panjenengan? Apa ya Bu, jadi kayak apakah karena mereka memang kurang suka sama saya, atau ini Bu, mungkin apa yang saya sampaikan atau kalimat yang saya gunakan itu masih belum bisa dipahami oleh mereka, sehingga mereka kayak masih belum ngeh dengan instruksi dari saya atau skenario yang saya harapkan kayak gitu, sehingga mereka masih belum menyala kayak gitu. Yang di otaknya tuh belum menyala kayak gitu, mungkin itu. Tapi kira-kira dengan penerapan berbagai macam strategi ini tadi, itu kan sudah berhasil di 75% siswa, tapi respon ke 25% ini loh, ini terhadap strategi yang jenengan gunakan tuh kira-kira gimana? Maksudnya panjangnya dengan cara diajak diskusi itu mereka gimana, kan, diajak nonton video gimana? Iya, jadi kayak misalnya saat saya putar video,
di 5 menit pertama itu masih bisa fokus ya, bisa mencermati video, tapi setelah itu fokusnya hilang kayak gitu. Terus diskusi ketika saya pantik dengan pertanyaan pemantik kayak gitu ya, ingin tahu rasa taunya mereka itu enggan menjawab, atau bahkan jawabnya itu dengan jawaban-jawaban yang nyeleneh kayak gitu, yang tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan, seperti itu. Kak, menurut panjenengan berarti strategi kayak memutarkan video terus berdiskusi itu menurut panjenengan menarik mereka enggak, yang 25 anak ini? Ya sebenarnya tidak terlalu sih ya, karena mereka hanya bertahan sekitar 5 menit kayak gitu. Jadi saya mungkin apa ya, butuh strategi baru kayak gitu, Bu. Nah, oke, berarti kan jenengan sudah bisa menganalisa, oh kayaknya 25 anak ini kurang bisa tertarik dengan strategi yang saya gunakan. Kalau pakai diskusi sama video itu kurang tertarik. Nah, rencana nih panjenengan berarti apa nih? Kalau pakai strategi itu aja 25 ini sudah nggak tertarik, rencana kedepannya mau gimana kira-kira? Apa ya, Bu, ya meningkatkan, mencari-cari informasi gitu kali ya, Bu ya. Jadi Terkait apa? Informasi terkait apa? misal searching di YouTube, di Google kayak gitu, tentang inspirasi metode yang itu mungkin menyenangkan bagi anak kayak gitu, yang bisa membuat keterlibatan anak itu semakin besar, ikut berpartisipasi lebih aktif kayak gitu. Berarti rencana panjenengan mau menambah strategi gitu. Iya, gitu. Gitu. Dari yang awalnya tadi apa? Cuma diskusi, video mau anjenengan kembangkan menjadi ya bukan kembangkan tapi tambahkan ditambahkan lagi metode-metode yang lain kayak gitu mungkin. Nggih, bisa tuh, bisa. Nah, sebelum sampai ke tahap menambahkan strategi, mungkin ada langkah-langkah yang mau jenengan lakukan dulu mungkin? Ya itu tadi, Bu, searching kita. Mungkin saya akan banyak diskusi dengan guru-guru yang ngajar IPA juga kayak gitu. Mungkin saya bisa mengambil praktek baik dari mereka yang pernah mereka terapkan di kelas, dan itu nanti saya bisa mengadaptasi dengan, nanti saya sesuaikan dengan kondisi kelas yang saya ampu, seperti itu. Terus selain itu saya juga mengambil inspirasi dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube kayak gitu, strategi dan pelatihan inspirasi, mungkin praktek ya dari ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti pelatihan tentang pembelajaran, Bu. Nih menarik ini tentang pelatihan pembelajaran. Selama ini jenengan sudah pernah ikut pelatihan? Iya, Bu, saya pernah ikut waktu itu IHT tentang penggunaan game interaktif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar kayak gitu. Oh ya, Bu, makasih, Bu, sudah diingatkan. Saya jadi ingat waktu itu ada pakai metode kuis kayak gitu ya. Jadi selain kuis juga disampaikan tentang pembelajaran berbasis project. Nah, mungkin nanti selain video, diskusi dan presentasi, saya akan membuat kuis-kuis ya, game atau kuis-kuis untuk kuis berlomba ya, kompetisi kayak gitu. Nanti ada skornya kayak gitu untuk memicu hasrat siswa untuk belajar, keinginan siswa untuk menambah poin kayak gitu ya, itu terlibat aktif. Lalu juga tentang mungkin simulasi, demonstrasi. Kalau ya memang saya akui selama ini saya jarang melakukan praktek langsung ya, karena keterbatasan saya dalam menyiapkan media pembelajaran seperti itu ya. Mungkin ke depan saya akan lebih semangat lagi dalam menyiapkan pembelajaran, yaitu dengan
melakukan demonstrasi atau percobaan sederhana yang ada di dalam kelas. Dari sini saya sudah menangkap sebenarnya sudah banyak rencananya nggih. Hanya saja perlu apa ya istilahnya Ya, validasi jadi mungkin belum ya. yakin Nggih, sih belum yakin, kayak nggih. gitu. Dari rencana-rencana jenengan yang sudah jenengan paparkan tadi kan jenengan juga sudah ada langkah-langkahnya mau gimana dulu kan sudah ada. Kira-kira itu mau direalisasikan kapan? Nah, kalau untuk itu mungkin kan ini masa-masa liburan ya, jadi saya akan mencoba membuat modul ajar, membuat worksheet, membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang. Itu tadi dengan membuat kuis, membuat game, sama menyiapkan rancangan demonstrasi dari materi yang akan saya sampaikan di semester 2. Setelah itu berarti nanti penerapan pembelajarannya nanti berarti di semester 2 Bu bisa saya realisasikan seperti itu. Paham. Berarti memang untuk saat ini karena masa liburan jenengan mau istilahnya apa ya memperkaya pengetahuan panjenengan dulu ngoten nggih. Nggih baru nanti siap perang ketika anak-anak sudah masuk ngoten to. Oh nggih. Siap-siap nggih, itu adalah rencana yang bagus dan saya rasa mungkin nanti juga impactnya akan beda, tetap akan ada perubahan. Amin. Nggih ngoten. Pripun iki dari percakapan ini sendirian sudah dapat gambaran mau gimana ya Bu, terima kasih atas atas diskusinya. Dengan ngobrol sama jenengan itu pikiran saya jadi terbuka, saya jadi dapat pencerahan ya yang tadinya saya nggak inget jadi ingat kayak gitu ya, tentang ilmu yang sudah pernah saya dapatkan sebenarnya cuma tinggal saya praktekkan lagi untuk bisa direalisasikan di kelas seperti itu. Terima kasih atas waktunya juga Bu. Jadi alhamdulillah nama keresahan gitu yang saya semakin keresahan itu sudah berkurang, udah tinggal semangatnya dari diri saya untuk merancang pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi memang sebagai guru itu bukanlah profesi di mana bisa menghentikan kita untuk belajar nih Bu. Jadi ya itu sebagai guru pun kita tetap harus belajar terus untuk bisa untuk bisa memberikan pembelajaran yang selain menarik tapi juga bermakna untuk anak. Jadi ya semangat saja buat Bu Ima, tentunya juga semangat juga buat saya. Semoga kita sama-sama bisa turut serta dalam jadi salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita anak-anak itu menjadi anak-anak tidak hanya sekedar itu tadi, tidak sekedar transfer ilmu tapi juga membangun karakter. Semoga ya kita bisa menjadi guru yang baik lah.